Selamat pagi dan salam bahagia untuk sahabat-sahabat Duh in Altum di mana saja berada. Hari ini tanggal 2 Februari 2022, gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, Putramu telah lahir di tengah-tengah kami sebagai manusia biasa. Sucikanlah hati, pikiran, dan raga kami, agar kami pun mampu mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepadamu tanpa syarat. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah mengantar kita pada suatu refleksi indah tentang ketaatan orang tuanya, Yosef dan Maria, namun juga tentang perjumpaan Yesus dengan orang-orang yang merindukannya, Simeon dan Hana. Ketaatan orang tua Yesus pada hukum Taurat, hukum Tuhan, merupakan satu ungkapan kesadaran sebagai wujud dari pemenuhan karya keselamatan yang sudah dinyatakan sejak lama. Yosef dan Maria membawa Yesus untuk dikuduskan di Bait Allah sesuai hukum Tuhan. Mereka datang dengan membawa persembahan berupa burung tekukur dan 2 ekor burung merpati. Dengan membawa korban persembahan ini, sekali lagi orang tua Yesus melaksanakan kewajibannya sebagai warga masyarakat yang taat pada hukum Tuhan. Ketaatan ini digerakkan oleh Roh Kudus yang senantiasa menyertai Yesus. Gerak Roh Kudus inilah yang menghantar Simeon dan Hana yang telah memiliki kerinduan sejak lama untuk bisa berjumpa dengan Sang Mesias. Kerinduan ini sangat jelas terungkap dalam pujian Simeon. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu. Satu pujian tapi juga ungkapan persembahan diri secara total. Dengan kata lain, ketika kita berjumpa dengan Yesus, tak ada lagi yang kita rindukan, tak ada lagi yang kita inginkan. Semua terpenuhi dalam diri Yesus. Pujian ini juga sekaligus menjadi persembahan diri Simeon secara total kepada Allah. Peristiwa ini juga mau mengungkapkan bagaimana Allah dalam diri Yesus mau menjumpai manusia yang merindukannya senantiasa. Di lain pihak, perjumpaan ini memberikan kesiapan batin kepada ibunya Maria bahwa satu pedang akan menembus jiwanya sendiri. Sudah ada persiapan batin untuk karya-karya keselamatan selanjutnya. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki kerinduan akan Yesus? Kerinduan untuk berjumpa dengannya? Kerinduan untuk menatangnya dalam kehidupan kita setiap hari? Mari kita terus membangkitkan kerinduan akan kehadiran Yesus dalam setiap perjumpaan dengan sesama ciptaan, dalam setiap kisah hidup kita, sehingga kita semakin peka akan kehadiran Roh Kudus yang terus menggerakkan hidup kita untuk menjadi persembahan yang hidup kepada Allah dan sesama. Biarlah hidup kita masing-masing menjadi satu untayan persembahan yang hidup dan nyata di dunia yang sangat membutuhkan kehadiran Yesus sebagai juru selamat dan penyembuh dari pandemi yang terus melanda dunia. Roh Kudus Allah senantiasa menyertai kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memenuhi keinginan Simeon dan Hana untuk bertemu, bahkan menatang Engkau dalam pelukannya sebelum menghadap-Mu. Semoga kami senantiasa merindukan kedatangan Mesias dalam kehidupan kami setiap hari, lewat perjumpaan-perjumpaan dengan sesama dalam semesta, hingga akhirnya
kami pun dapat bersatu dalam perjamuan abadi di surga. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pesta Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita.